Waqad qala Rasulullah telah bersabda, "Man nasiya barang siapa lupa wa huwa shaimun dan dia dalam keadaan puasa, fa akala kemudian dia makan, wasyariba atau syariba minum, falyutimma shaumahu falyutimma maka hendaknya ia menyempurnakan shaumahu puasanya. Fa inna maka sesungguhnya at'amahu Allah telah berikan makan kepada dia wa saqahu dan telah memberikan minum kepadanya. Wala yuftiru shaimu bil kuhli dan tidak berbuka seorang yang berpuasa itu tidak batal orang berpuasa bil kuhli dengan pakai celak. Wa taqtirid dawai dan meneteskan obat fi ainaihi di kedua matanya hatta law wajada ta'mahu biarpun sampai merasakan rasanya pahit kan seolah-olah zahirnya kan masuk ke dalam. Fi halqihi dia merasakan pahit di tenggorokannya enggak batal puasanya. Dan juga tidak batalkan puasa apa itu? Wad'id dawa'i fi jurhin, ada luka misalnya, luka di tangan, lubang begitu, ditetesin obat, enggak batal. Karena ini bukan manafit al-khamsah, bukan lubang yang 5. Maka termasuk diantaranya jawabannya adalah suntik, tidak batal puasa. Nah, silakan kalau pengen banyak-banyak suntik 50 kali sehari, enggak batal puasanya. Tapi siapa yang mau disuntik? Wala yu'athiru dan tidak mempengaruhi puasa at-tasawwuku pakai siwak. Istiyaq tasawwuku. Ala shaumi tidak mempengaruhi puasanya siwak. Bal inna tasawwuka sesungguhnya yang namanya bersiwak itu masyru'un disyariatkan. Di kulli waqtin setiap saat li shaimi bagi orang yang berpuasa wali ghairihi dan tidak puasa. Kita tetap disunahkan pakai siwak. Illa ba'da zawali syamsi kecuali setelah tergelincirnya matahari nanti. Itu pun hanya dalam mazhab Syafi'i yang dikukuhkan. Tergelincir baru enggak sunah lagi. Wa yukrahu inda jumhuri Syafi'iyyati. Liqauli subhanahu wa ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fammi shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misik. Sungguh baunya orang berpuasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Artinya biarkan seperti itu. Rawahul Bukhari, riwayat Muslim, bi zati 'inda Allah yaumil qiyamati, dalam riwayat Muslim adalah di hadapan Allah nanti hari kiamat. Wa qad ikhtara dan telah memilih Imam Nawawi memilih istihbabahu kesunnahannya. Menurut Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi biarpun sudah tergelincir matahari tetap disunahkan kita menggunakan siwak. Tapi ini berbeda dengan jumhur ulama Syafi'iyah. Ba'da zawal. Dan Imam Nawawi punya hujjah juga. Kan kita diajarkan bersih. Kalau mulut kotor ya jangan sampai dong. Cuma Imam Nawawi menerjemahkan khuluf itu, bau mulut itu yang maksudnya gimana yang dianggap. Bau mulut itu bukan bau mulut yang ada di mulut. Kalau bau mulut yang ada di mulut tetap disunahkan dibersihkan kata Imam Nawawi. Tapi itu nggak bisa dibersihkan karena itu bau mulut dari uap yang menguap dari perut yang kosong, itu ada aroma tidak baik. Itu indallah di hadapan Allah yang lebih harum daripada minyak misik. Yaitu yang dari dalam ini, bukan di dalam mulut. Itu menurut Imam Nawawi. Maka menurut Imam Nawawi, biarpun sudah tergelincir matahari, tetap saja digunakan menggunakan siwak. Dalam sholat kita sunnah siwak. Baca Al-Quran, siwak. Kecuali setelah tergelincir matahari menurut jumhur ulama. Baik. Wa yajuzu lis-shaimi boleh bagi orang yang berpuasa, boleh. Ayu khaffifa an syiddatil harri, mengurangi panas, wal 'atsyi haus, bitabarrudi bil ma'i dengan menyiram badannya dengan air. Oh, seger, boleh. Kerendam badannya ke air, seger, boleh. Yaghtasila seperti mandi, yabullat thawba atau membasahi bajunya bil ma'i dengan air. Wala karahata fi dzalika, enggak makruh bahkan. Enggak makruh mandi biasa seger bersegar-segar ya itu boleh. Tentunya cara menyegarkannya dengan cara tidak membatalkannya, nyegerkannya nyelam sampai masuk ke kuping itu macam cerita. Wala karahata fi dzalika illa idza adda, kecuali dia yakin, dia menduga ada mengarah gara-gara dia mendinginkan diri, ada mengarah menyebabkan dukhulil ma'i, air masuk ilal jawfi ke dalam melalui lubang 5. Jadi kalau orang hujan-hujanan nggak batal puasa. Siapa yang bilang hujan-hujan batal puasa? Mandi nggak batal puasa. Kecuali yang dilakukan menyebabkan air masuk ke lubang telinga. Dan seterusnya. Kalau dia bisa menjaganya, enggak dong.
Litabarrudi bisabbil ma'i ala ra'si fayukrah. Kalau menyiramnya adalah di atas kepala itu makruh, biur, nggak ada hajat. Kalau mandi di bagian badan ini kan tidak ada jawfnya. Jawfnya kan jawf yang tertutup aman. Maksudnya jawfnya tuh kayak lubang depan, lubang belakang itu nggak bisa masuk. Tapi yang ini bisa masuk. Maka kalau mandinya di badan begini saja nggak ada masalah. Tapi kalau mandi untuk bersegar-segar ria tadi, hanya untuk seger-segeran, itu kalau masukkan ke atas kepala makruh. Karena apa? Mungkin masuk ke telinga. Tapi ingat, kalau mandi besar, ada seorang anak atau orang ihtilam, mimpi basah di siang hari, dia mau sholat zuhur harus mandi besar. Kalau dia mau mandi besarnya wajib, nggak ada masalah. Sehingga di saat dia mandi besar, kalau ada yang masuk di telinga, dimaafkan karena dia melaksanakan kewajiban. Tapi kalau tadi berdingin-dingin tadi, dia nggak wajib. Siapa yang nyuruh berdingin-dingin? Cuman boleh berdingin-dingin asalkan kamu aman. Tapi kalau di bagian kepala mah nggak aman. Makanya karena nggak aman makruh dia berdingin-dingin begini. Masuk beneran batal puasanya. Karena makruh seperti itu. Sama kayak tadi masalah masukkan ke mulut. Memasukkan ke mulut itu makruh. Sikat gigi di siang hari makruh. Ada odolnya makruh. Nggak batal puasanya. Karena makruh kalau ketelan sikat giginya batal puasanya. Tapi kalau berwudu berkumur, karena kumur itu dianjurkan sunnah, lagi berkumur begini kok kaget ketelan, rezeki tidak batal puasanya. Makanya jangan ragu berkumur, yang penting jangan niat nelan gitu saja. Baik, sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.